Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika banyak kisah yang dibawa oleh jamaah haji yang sudah pergi ke Masjidil Haram tapi tidak bisa melihatnya, seringkali digambarkan bahwa dirinya penuh dosa dan kemaksiatan. Ini adalah suatu kekhawatiran besar bagi para pelaku dosa, karena secara tidak langsung, aib dirinya diketahui oleh orang lain akan begitu banyak dosa yang telah dilakukannya. Karena hanya dirinya saja yang tidak bisa melihat Ka'bah, sedangkan yang lain bisa melihatnya. Namun tahukah sahabat, ternyata ada tahun di mana ketika orang yang berkunjung ke Masjidil Haram tidak bisa melihat Ka'bah. Pada video ini, kita akan mengulas sejarah masa lalu pada tahun 1958 dan 1996, di mana rombongan haji tidak bisa melihat Ka'bah secara berjamaah. Apa penyebabnya? Sebelum lanjut, dukung channel ini agar semakin sering mendakwahkan kisah Islami dengan cara like dan subscribe. Share kepada saudara muslim di luar sana jika dirasa bermanfaat. Semoga menjadi sedekah jariah yang terus mengalir. Amin ya robbal alamin. Sahabatku rahimakumullah, mengenai tidak bisanya seorang jamaah haji melihat wujud Ka'bah sebenarnya, tidak selalu persoalan banyaknya dosa yang dia lakukan atau niatnya yang tidak lurus. Persoalan ini bagi sebagian orang dianggap isapan jempol belaka, dan sebagian lagi menganggap ada benarnya karena itu adalah pusat kiblat umat muslim di dunia dan menjadi tempat yang begitu suci. Tapi bagaimana jika seluruh jamaah haji tidak bisa melihat Ka'bah? Apakah bisa dianggap seluruh jamaah tersebut adalah pelaku dosa dan tidak memiliki niat yang lurus? Berikut rangkaian penyebab jamaah haji tidak bisa melihat Ka'bah. Pada tahun 1957 atau Muharram 1372 Hijriah, seluruh jamaah haji tidak bisa melihat Ka'bah. Mereka hanya bisa melihat tirai kayu yang tertutup rapat. Ketika itu Raja Saud memerintahkan pemugaran atap Ka'bah, lalu tirai kayu dipasang selama pengerjaan pemugaran yang menutupi seluruh Ka'bah, kecuali Hijr Ismail dan Hijr Al-Aswad. Meskipun begitu, jamaah tetap bisa melaksanakan tawaf, tapi tidak bisa melihat wujud Ka'bah sebenarnya. Pekerjaan perbaikan Ka'bah ketika itu dimulai pada 8 Februari 1958. Yang kedua pada tahun 1996. Ketika itu juga para jamaah haji tidak bisa melihat Ka'bah, karena pada tahun 1441 Hijriah, bertepatan dengan 1996 Masehi, ketika itu Ka'bah sedang dipugar besar-besaran di masa Raja Fahd. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa renovasi Ka'bah di masa itu sebagai pemugaran besar-besaran yang terakhir dilakukan oleh otoritas Saudi. Pembangunan setelahnya lebih banyak pada perluasan dan pembangunan sekitar Masjidil Haram. Renovasi ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan lamanya, dimulai pada bulan Mei hingga Oktober 1996 atau Muharram Sya'ban 1417 Hijriah. Jika melihat bulan tersebut artinya orang yang berhaji sebelum Zulhijjah 1416 Hijriah masih bisa melihat Ka'bah dalam wujud bentuk yang lama. Tetapi orang yang berhaji setelah pemugaran sudah tidak bisa menyaksikan kubus kiblat tersebut dalam wujud yang baru setelah direnovasi. Bangunan Ka'bah yang kita saksikan saat ini dengan tumpukan seperti batu bata berwarna hitam yang terlihat rapi adalah hasil pemugaran pada tahun tersebut. Adapun yang kurang beruntung adalah orang yang berkunjung ke Masjidil Haram pada tanggal pemugaran tersebut, karena mereka hanya melihat penutup Ka'bah berwarna putih saja, berbeda dengan warna pada umumnya yang biasa kita saksikan pada gambar. Hal ini karena selama masa rekonstruksi dan restorasi, bangunan Ka'bah dikelilingi oleh penghalang putih. Selama itu hanya Hajar Aswad yang terlihat. Pintu masuknya melalui sisi barat dan pintu keluar di sisi barat daya. Pertanyaannya adalah, mengapa Ka'bah harus direnovasi pada masa itu? Ada beberapa alasan, diantaranya terdapat beberapa kerusakan, terutama pada beberapa bagian Ka'bah yang terbuat dari kayu. Dikhawatirkan bagian tersebut akan rapuh dan merembet pada bagian bangunan Ka'bah yang lainnya. Oleh karena itu, Khadimul Haramain, Raja Fahd bin Abdul Aziz rahimahullah, memerintahkan agar Ka'bah direstorasi secara keseluruhan.
baik dari dalam dan dari luar, dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun kerusakan tersebut disebabkan beberapa faktor, baik faktor alam seperti banjir atau faktor kerusakan lain, seperti penyerangan yang dilakukan oleh Juhaiman Al-Utaibi. Secara umum, proyek rekonstruksi tersebut meliputi penguatan struktur Ka'bah. Ka'bah memiliki fondasi dan struktur yang sangat tua, sehingga perlu dilakukan penguatan untuk memastikan kokoh dalam jangka panjang. Ini termasuk penguatan pada fondasi bangunan, dinding dan atap. 3 pilar yang ada di dalam Ka'bah juga turut diganti. Perbaikan batu dan dinding. Beberapa batu yang menjadi bagian dari struktur Ka'bah telah rusak karena usia. Pada pemugaran ini, batu-batu yang rusak diperbaiki atau diganti dengan yang lebih baik kualitasnya. Tidak hanya itu, perbaruan lantai dan interior juga dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi para imam dan orang-orang yang diizinkan masuk ke dalamnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, selama berabad-abad lamanya, tradisi pemeliharaan dan pemugaran Ka'bah telah berlangsung. Berbagai dinasti dan pemerintahan yang menguasai wilayah ini sudah melakukan renovasi dan pemeliharaan sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap situs bersejarah ini. Segala upaya pemugaran juga dilakukan dengan sangat hati-hati agar integritas religius dan sejarah Ka'bah tetap terjaga. Dalam fikih as-sirah an-nabawiyah Ma'muzah dari Tarikh Al-Khalifah Ar-Rashidah, Syekh Said Rahman Al-Buti menjelaskan bahwa pada masa-masa Nabi Ibrahim hingga periode kekhalifahan, para ulama sepakat bahwa Ka'bah pernah direnovasi selama 4 kali. Memang ada beberapa pendapat yang menyatakan lebih, namun hanya 4 saja yang disepakati. Pertama pada masa Nabi Ibrahim, kedua pada masa kaum Quraisy ketika itu Nabi terpilih untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, ketiga pada masa Ibnu Zubair, dan keempat pada masa Khalifahan Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jangan lupa subscribe dan tonton video bermakna lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.